kembali lagi bersama Podcast Brilian, podcastnya Semansa Family. Oke Brilliance, di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Koordinator Komite Pembelajaran SMA Negeri 1 Sragen, yaitu Bu Evi Sujayanti. Iya, Mbak Sasa. Selamat siang Bu. Selamat siang. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah. Sedang disibukkan oleh kegiatan apa ini Bu? Selain PAS. Oh iya. Cerita dari minggu kemarin ya? Iya boleh. Dari minggu kemarin kita kebetulan Bu Evi CGP angkatan 8. Nah, hari Sabtu kemarin itu loka karya 7 yang terakhir, dilanjutkan gelar karya panen hasil belajar dari angkatan 8. Wow. Nah, jadi minggu kemarin lumayan sibuk banget. Nah, saat ini karena Bu Evi guru fisika, kemarin tes fisikanya sudah selesai, sekarang berkutat di pengolahan nilai. Pengolahan nilai. Ya, terus kemarin itu karena Bu Evi itu koordinator komite pembelajaran, kemudian di tahun ketiga sekolah penggerak angkatan 1 itu harus bisa melaksanakan PMO mandiri, jadi langsung dipandu oleh Bapak Kepala Sekolah. Namun kan saya sebagai koordinatornya ya tetap ikut menyiapkan untuk PMO itu, gitu Mbak Sasa. Oke, jadi padat ya Bu. Kemarin lihat di cerita-cerita apa yang loka karya itu kayaknya seru banget, ada pementasannya, ada barangnya juga kan Bu kemarin. Ternyata sebagai guru penggerak itu sangat aktif dan dituntut untuk aktif dan kreatif ya Bu. Iya, harus karena kan guru penggerak itu harus mampu misalkan menciptakan pembelajaran yang kreatif, yang lebih baik dibandingkan dulu kita menggunakan kurikulum 2013 seperti itu. Oh iya Bu. Bicara tentang guru penggerak nih, guru penggerak kan bentukan dari kurikulum Merdeka ya Bu. Nah sebenarnya kurikulum Merdeka itu kemarin juga teman-teman banyak yang nanya, kok gurunya aktif, terus kok kurikulumnya kayak gini, kok jadi enak ya kayak gitu. Dan tapi mereka juga di sisi lain masih bingung apa sih sebenarnya kurikulum Merdeka ini. Kalau menurut Bu Evi itu kurikulum Merdeka itu bagaimana ya Bu? Nah menurut saya kurikulum Merdeka itu merdeka belajar. Oh, iya. Jadi di situ kalau dulu kan kurikulum 2013 itu selalu dipaket ya. Tapi kalau kurikulum Merdeka itu anak-anak bebas memilih mata pelajaran yang diminati. Seperti itu. Sehingga kita bebas. Kemudian dari pihak guru akan bebas menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kita pembelajarannya berpihak pada murid. Jadi anak-anak kita itu maunya pembelajaran yang bagaimana, guru harus memfasilitasi agar anak-anak kita itu nyaman belajar. Seperti itu. Nah, jadi guru sebagai fasilitator dan memfasilitasi murid-muridnya ya Bu. Betul sekali. Kalau begitu tujuan atau goals dari kurikulum Merdeka ini tuh sebenarnya apa ya Bu? Nah, untuk tujuannya itu yang pertama, yang utama itu akan menguatkan atau membentuk pendidikan karakter. Jadi terciptanya pendidikan karakter sesuai profil pelajar Pancasila, itu nomor 1. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia, itu yang kedua. Kemudian ada lagi untuk membentuk SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi. Oh iya, untuk di antaranya itu Sustainable Development Goals di tahun 2045 nanti. Betul ya. Jadi untuk menyiapkan Indonesia ini untuk menghadapi tantangan global di era revolusi 4.0.
luar biasa sekali, ternyata sudah direncanakan dari sekarang. Makanya ini sangat penting sekali bagi kita teman-teman, biar kita tuh ternyata tuh kita disiapkan oleh pemerintah untuk menghadapi era global mendatang. Betul. Ketika mendengar kurikulum merdeka, perasaan Bevi gimana, Bu? Seneng banget. Iya, seneng banget karena Bu Evi sudah menjadi guru selama 25 tahun. Wow, tahun perak ya, Bu? Iya, dari tahun 98. Kemudian sekarang sudah 2023. Kemarin kurikulum merdeka itu dimunculkan 2 tahun. Berarti tahun 2020 ya. Iya. Tahun 2020 muncul bahwa SMA 1 Sragen menjadi sekolah penggerak angkatan 1. Dari situ Bu Evi kebetulan ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menjadi anggota komite pembelajaran. Dan kebetulan lagi karena Bu Evi ada di kurikulum, ditugasi menjadi koordinatornya. Setelah saya ditunjuk menjadi koordinator komite pembelajaran atau KP, dari pemerintah itu memfasilitasi diklat selama 9 hari. Wow. Iya Mbak Sasa. Waktu itu kayak jenuh, tapi senang banget. Ternyata isinya diklat itu, pelatihan itu sangat menyenangkan. Dengan kurikulum merdeka yang wow, pembelajarannya menyenangkan. Nanti guru-guru diminta membuat pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian di situ ada pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada pembelajaran PSE, sosial emosional, sehingga di situ nanti kalau dulu kan kita diktator ya, jadi guru ya. Anak-anak takut sama guru, mau bicara aja sudah takut. Tapi sekarang tidak. Anak-anak dibebaskan untuk menentukan pilihan. Kemudian karena kita ada pembelajaran berdiferensiasi, memfasilitasi anak-anak dengan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga di situ saya senang banget. Welcome banget untuk kurikulum merdeka bagi saya. Senang banget. Jadi kita juga mendapatkan, sebagai murid kita juga mendapatkan benefit, dan gurunya juga ikut benefit dan sama-sama seneng gitu ya. Senang. Jadi tercipta iklim yang menyenangkan. Kan bagaikan guruku adalah sahabatku, gitu toh. Anak-anakku, murid-muridku juga merupakan sahabatku. Nggak ada misalkan aduh, kalau dulu kan takut banget sama guru, mau tanya aja takut. Ya, kemudian guru diktator, kamu harus gini. Kalau misalkan melanggar ketertiban atau langsung ada hukuman. Kan sekarang nggak boleh kita memberikan hukuman. Kita harus ada nanti segitiga restitusi, kemudian ada coaching dengan anak, seperti itu Mbak Sasa. Oh, jadi dengan kemudahan atau kegampangan akses yang sekarang diberikan antara guru dan murid yang makin dekat itu ya Bu, kan juga mungkin ada resiko-resiko atau sisi lainnya yang mungkin bisa membuat anak yang melenceng atau ada hal lainnya yang mungkin kurang enak gitu ya Bu. Nah, itu gimana cara menghadapinya ya Bu? Nah, makanya kan untuk kurikulum merdeka itu menanamkan karakter, begitu kan. Jadi meski guru dan siswa itu ibarat sahabat, namun tetap ada menghormati, menghargai orang yang lebih tua, seperti itu. Jadi tetap menanamkan nilai adab. Iya, sopan santun, menghargai, menghormati orang tua itu harus teman-teman. Iya. Oke, tadi kan Bavi sempat menyinggung kalau kita sebagai SMA 1 itu menjadi pionir angkatan pertama. Nah, yang setelah itu dilakukan bagaimana Bu? Maksudnya untuk ketika mendapatkan gelar ketika mendapatkan amanah untuk menjadi kurikulum merdeka angkatan pertama. Apa yang dilakukan SMA Negeri 1 Sragen dan bagaimana langkah-langkahnya dalam menyikapi hal tersebut? Karena itu juga termasuk kurikulum dadakan ya. Nah, tiba-tiba, sehingga apa yang dipersiapkan SMA 1 tadi kan yang pertama dari pemerintah sudah mengadakan pelatihan. Pelatihan waktu itu 11 guru dari macam-macam mata pelajaran yang diikutkan dalam pelatihan itu nomor 1. Kemudian setelah Bapak Ibu guru dari 11 orang itu tadi mengikuti pelatihan,
sekolah mengadakan diseminasi. Jadi mengajari ke Bapak Ibu guru yang lain yang kemarin tidak mengikuti pelatihan itu. Jadi menularkan ilmu. Contohnya misalkan kemarin kan ada capaian pembelajaran. Di satu tugas guru adalah menyusun modul ajar ya. Modul ajar itu kalau dulu namanya RPP. Nah, salah satu dari ilmu yang saya dapatkan itu kita Bapak Ibu guru belajar bersama membuat ATP dulu. ATP, alur tujuan pembelajaran, itu yang diambil dari capaian pembelajaran. Kemudian kita jidarkan menjadi ATP. Setelah ATP ada, kemudian ada tujuan pembelajarannya, kemudian baru ke modul ajar yang kita buat bersama-sama. Itu untuk pembelajaran reguler. Sedangkan di kurikulum Merdeka itu kan 25-30% tatap muka itu dibuat untuk pembelajaran P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang di situ ada 7 tema yang harus dilaksanakan di kelas fase E dan fase F. Namanya sekarang kan tidak ada kelas betulnya. Fase E itu kelas 10, fase F-nya itu di kelas 11 dan 12. Lah di situ dari KP 11 orang kita belajar menyusun modul ajarnya untuk P5 tadi. Yang pertama kita menyusun modul ajar yang mata pelajaran. Kemudian yang satu menyusun modul ajar project yang 25-30% dari jumlah jam tadi. Kan kita sudah melaksanakan di tahun pertama itu yang kelas 10 ada 3 tema. Mbak Sasa tahu nggak apa saja temanya? Temanya itu ada kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, demokrasi, rekayasa teknologi, olah jiwa dan raga, bangunlah jiwa dan raga. Terus apa meneh? Selanjutnya ada kearifan lokal. Terus satunya apa ya? Satunya apa? Aduh, mungkin teman-teman bisa bantu di kolom komentar untuk menemukan satu dari 7 proyek apa ya? Kewirausahaan, kearifan lokal, bangunlah jiwa dan raganya, Bhinneka Tunggal Ika, terus rekayasa dan teknologi, suara demokrasi. Kurang satu apa ya? Aku kok juga lupa ya. Padahal kita sudah selesai loh yang sekarang kelas 12 itu. Iya. Saya masih kurang 1, Bu. Iya, nanti kurang 2 ya. Kamu kurang 2. Kelas 1 dan kelas 12. Iya, nanti dilaksanakan insya Allah masuk semester genap ya. Masuk semester genap 1, nanti kelas 12 2. Dulu kan kita berpikir di tahun pertama itu kita kasihkan kelas 10-nya 3, kelas 11-nya 3, kelas 12 1. Ternyata keluar aturan baru lagi bahwa 1 tahun itu minimal 2 kali proyek, sehingga kelas 12 itu sudah selesai sebetulnya 7. Tapi masih kurang 1 lagi nanti. Nah, kita ulang lagi dari yang sudah kita laksanakan kemarin. Kalau Mbak Sasa kan kelas 10 kemarin 3. Terus tahun ini baru 1. Nanti semester genap 1. Kelas 12 2. Begitu. Jadi untuk kelas 12 akan ada proyek lagi ya, Bu? Satu lagi proyek. Jadi harap ditunggu ya. Pasti senang kalian. Senang kan kalian kalau proyek kan senang. Iya, senang bisa mengeksplorasi diri di sekolah dengan teman-teman. Bisa berkreasi, berkompetisi. Oh ya, Bu, tadi kan kita sudah berbicara tentang implementasi dari P5-nya sendiri. Untuk implementasi dari kurikulum pembelajarannya itu kalau di SMA Negeri 1 Sragen gimana ya, Bu? Katanya moving itu SMA 1 moving gitu. Oh iya, SMA 1 itu satu-satunya SMA yang menerapkan full untuk memilih mapel itu dibebaskan, tidak dipaketkan. Tidak ada sekolah lain yang kayak kita loh. Dari 11 variabel mata pelajaran anak-anak bebas memilih, gitu kan? Iya, kalau
sekolah-sekolah yang lain itu kan dipaketkan. Iya. Nah, padahal bedanya kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, kalau kurikulum 2013 itu dipaketkan, dijuruskan kan. Iya, ada IPS, ada IPA, ada bahasa. Lah untuk kurikulum Merdeka itu kan dibebaskan. Di kita itu kan dari 11 mata pelajaran, anak-anak diminta memilih. Nah, Mbak Sasa pilihnya apa? Fisika, matematika, informatika, dan geografi sama KWU kan. PKWU. Nah, sebetulnya KWU itu juga termasuk pilihan. Cuma kalau kita bebaskan semua dari 11, nanti kita akan kelebihan jumlah jam dalam satu minggu itu. Sehingga kita paskan supaya sehari itu bisa 10 jam dan dari Jumat itu 8, makanya anak-anak dibebaskan milih 4, yang satu KWU itu kita berikan semua, biar nanti kita tidak overload dalam satu minggu. Kalau nanti anak-anak dibebaskan, pulangnya tidak jam 2 nanti hari Jumat, bisa sampai sore. Padahal jam kerja kita kan sampai jam 2 aja begitu. Nah, di situ kan karena tidak dipaketkan, kan harus moving, Mbak. Nah, harus moving. Mbak Sasa pilih fisika, berarti nanti pada jam fisika masuk kelas fisika. Pilih informatika, berarti harus pindah ke kelas informatika. Seperti itu. Dan itu experience yang sangat seru yang hanya didapatkan di SMA Negeri 1 Sragen. Iya. Saya juga merasa senang sekali dengan ada moving. Suasananya jadi beda, terus bisa mendapatkan nanti kan teman-temannya juga. Ya, teman-temannya beda sehingga tambah teman. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman sistemnya di SMA Negeri 1 Sragen. Ya, mungkin ini bisa Bu, sebelum di moving kan kita juga ada panduan ya untuk kita memilih seperti yang dilakukan tes minat bakat itu. Mungkin bisa diceritakan Bu, awal mula biar orang tahu, biar orang tua yang ada di luar sana yang mungkin masih penasaran dengan kurikulum Merdeka tuh biar tahu, biar milihnya tuh nggak asal, ternyata tuh ada guide-nya, ada alurnya. Nah, gini alurnya. Kami di kurikulum yang pertama itu sosialisasi dulu ke anak-anak, adik-adik kita kelas 10. Kita sosialisasikan bagaimana nanti mata pelajaran peminatan itu, moving kelasnya bagaimana, seperti itu yang pertama. Jadi diinfokan nanti gini. Nah, biasanya kita kumpulkan di aula dulu juga kan. Dulu juga. Nah, kemudian setelah kita adakan sosialisasi, kita mengundang biro psikologi yang mengadakan tes bakat minat terhadap masing-masing anak yang nantinya akan melaporkan, ada hasilnya kayak sertifikat seperti itu. Jadi IQ-nya berapa, kemudian anak ini minatnya atau bakatnya di mana, seperti itu. Sudah ada rekomendasi. Misalkan ini nantinya setelah lulus SMA mau masuk ke perguruan tinggi, pilihnya apa? Misalkan anak ini cocok di farmasi. Berarti di situ nanti merekomendasikan sebaiknya anak ini nanti mengambil mata pelajaran biologi, kemudian kimia, seperti itu yang mendukung ke farmasi, informatika, bahasa Inggris, seperti itu. Misalkan Mbak Sasa cocoknya masuk di teknik. Nah, di situ kan nanti akan tertulis yang cocok diambil mapel apa saja, contohnya matematika, fisika, bahasa Inggris atau informatika, seperti itu. Tapi di situ dari pihak psikologi itu sudah memberikan itu tadi penjelasan kan? Ya, yang sangat jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga nanti tetap kita lihat dari sumber daya Bapak Ibu guru yang ada di SMA 1. Misalkan dari rekomendasinya kok cocoknya ambil bahasa Jepang. Nah, di SMA 1 nggak ada bahasa Jepang, ya kan? Adanya bahasa Perancis. Nah, adanya bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Makanya nanti bisa dialihkan seperti itu SDM. Kemudian yang keempat, tetap kita melihat nilai loh, Mbak. Melihat nilai, misalkan Mbak Sasa maunya, Bu saya pengen masuk ke sosiologi.
Tapi kita lihat nilai rapot sosiologinya, Mbak Sasa nggak cocok, ya nggak bisa seperti itu. Jadi ada banyak pertimbangan seperti itu, sekali, Mbak Sasa. Ya, jadi nggak seenaknya aku pengen masuk sini, nggak bisa. Meskipun tadi kita bebas ya, tapi bebas tetap terarah, seperti itu. Bebas tapi tetap ada aturannya. Jadi nggak asal milih, tapi juga ada sosialisasi, tes bakat minat dan juga pengarahan lebih lanjut dari pihak sekolah, teman-teman. Iya, nggak lebih-lebih nanti kan ada ya. Cuma kalau kita cuma melayani keinginan, misalkan Mbak Sasa, Bu saya mau ke sosiologi. Nah, dilalah di perjalanan, nggak suka Bu saya nggak bisa mengikuti sosiologi, saya mau pindah kelas. Waduh, kalau seperti itu ya meskipun kadang kita bisa mengusahakan, tapi kan sangat menyusahkan itu. Seperti itu menjadi hambatan buat diri kita dan juga lingkungan sekolah. Kan sudah rugi. Misalkan tadinya Mbak saya ikut sosiologi sudah 1 bulan, nah di tengah perjalanan mau pindah kelas, akhirnya kan rugi 1 bulan, ya kan? Toh ditinggalkan sosiologi. Mau pindah Bu saya mau pindah kemana? Pindah bahasa Perancis, berarti rugi. Tiwas belajar sosiologi tadi. Kalau tahu gitu, kita sudah belajar bahasa Perancis 1 bulan, ya kan? Makanya saat memilih itu pikir betul-betul dipikirkan. Tidak hanya ngikutin misalkan orang tua saya nyuruh ini Bu, teman saya, karena ini teman-teman saya, sahabat saya masuk ke sana loh Bu, saya ikut-ikut. Jangan seperti itu. Jadi hatinya sendiri, minat kita apa, kemudian tadi dari hasil tes bakat minat tadi, kemudian nilainya seperti itu. Gitu ya. Di notes buat teman-teman yang kelas 10. Adik-adikku tercinta, untuk di notes ya teman-teman, agar ke depan memilihnya bisa tepat. Iya, jadi tidak rugi waktu. Betul sekali. Nah Bu, ini ada beberapa pertanyaan nih dari kelas 10, 11, 12. Mungkin bisa saya bacakan ya Bu. Iya. Nah ini katanya rumpun IPS tuh lebih banyak nilainya daripada rumpun IPA. Apakah itu benar ya Bu? Enggak, sama aja. Ya tinggal mungkin nilai IPS saya kok tinggi ya meneri aja. Nilai-nilai ulangannya lebih bagus di IPS. Nggak ada. Karena mereka kan ada yang mengkhawatirkan regulasi mengenai masuk PTN-nya. Takutnya siswa yang memilih dominasi IPS tuh lebih mendapatkan kesempatan daripada yang IPA, karena yang IPA nyari nilainya susah seperti itu. Enggak. Bapak Ibu guru IPA pun juga sudah memikirkan anak-anak kita untuk goalnya anak-anak kita di perguruan tinggi. Jangan usah khawatir, anak-anakku kelas 12 nggak usah khawatir ya, sama aja nilainya. Siap Bu. Nah ini juga pembelajaran kurikulum Merdeka ini kan cukup fleksibel ya Bu, antara murid dan siswa juga. Ini apakah ada penyalahgunaan, dan apabila ada penyalahgunaan seperti penyalahgunaan waktu atau hubungan antara guru dan siswa itu bagaimana ya Bu? Maksudnya penyalahgunaan tadi ya, karena bebas tadi karena terlalu bebas tadi. Karena terlalu sebetulnya enggak seperti itu ya. Tadi kan saya sudah bilang bahwa meskipun kita bebas, tapi tetap ada batas. Bagaimana tadi saya contohkan, tetap harus menghargai orang yang lebih tua, menghormati karakternya. Tetap kita tanamkan nilai-nilai karakternya. Siap Bu. Selanjutnya ini ternyata ada beberapa siswa yang belum siap dengan kurikulum Merdeka. Nah mungkin dari Bapak Ibu guru ada arahan atau juga merasakan hal yang sama atau enggak nih Bu? Kalau dari Bapak Ibu guru ya. Nah dari Bapak Ibu guru mungkin masih merasa belum ngeh gitu ya. Belum ngeh. Makanya dari Bapak Ibu guru itu sering diadakan IHT tentang pembelajaran tentang kurikulum Merdeka. Tadi diawali dari komite pembelajaran tadi. Kemudian dari kami di SMA Negeri 1 Sragen itu kan sudah ada banyak Bapak Ibu guru penggerak. Betul sekali. Ada angkatan 4 itu ada 9 orang. Kemudian pengajar praktiknya ada 2. Kemudian angkatan 7 itu ada 6. Kemudian angkatan 8 angkatannya Bu Evi itu ada 3. Kemudian angkatan 9 ada 1.
angkatan 10 sekarang kemarin sudah lolos, kemarin sudah seleksi wawancara, insya Allah nanti ada 2 orang lagi. Jadi SMA 1 Sragen ada satu Mbak, ada satu sebagai fasilitator. Iya. Jadi untuk pembelajaran, untuk pelaksanaan kurikulum merdeka itu apabila ada Bapak Ibu guru yang belum ngeh atau belum paham, dari sumber daya Bapak Ibu guru penggerak tadi bisa mengajari. Seperti itu. Jadi contohnya misalkan tadi saya bilang pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Itu sering. Jadi dalam skala waktu misalkan 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, kami Bapak Ibu guru itu tetap ada sharing, kemudian memberikan contoh, mencontohi cara mengajar berdiferensiasi itu yang bagaimana. Saat ini aja sekarang itu di ruang guru ada pembelajaran menyelesaikan topik platform Merdeka Mengajar. Saat ini di sana ada. Iya, ini tadi saya pamit ke sini dulu. Itu yang melaksanakan adalah dari komunitas belajar kita. Jadi sekolah kita SMA 1 itu ada namanya komunitas belajar Kombel, namanya Jipro Brilian. Iya, guru profesional brilian. Yang menjadi narasumber di situ adalah Bapak Ibu guru penggerak yang mengajari Bapak Ibu guru lain yang bukan guru penggerak, seperti itu. Jadi dari segi guru sendiri sudah ada pembelajaran berkelompok yang digunakan untuk sebagai memfasilitasi guru-guru lainnya yang belum menjadi guru penggerak, sehingga semua guru itu mendapatkan konsep Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka. Sedangkan kalau dari anak-anak ya, dari siswa ya, di situ kan juga dulu waktu masuk ke SMA 1 itu kan ada yang setelah PPDB itu loh Mbak, ada kesepakatan sekolah Bu? Bukan, yang selama 3 hari itu loh. MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Di situ juga sudah diberikan sosialisasi paparan tentang pembelajaran kurikulum merdeka. Namun begitu, misalkan ada anak yang belum memahami, kami persilahkan. Kami dari tim kurikulum terbuka untuk anak-anakku, misalkan mau sharing, mau tanya-tanya tentang kurikulum merdeka, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung tentang kurikulum merdeka, bisa banget tanya ke teman sebayanya atau tanya ke Bapak Ibu guru langsung. Karena Bapak Ibu guru sekarang tuh ramah dan sangat menyenangkan sekali. Iya, harus, karena kita sekolah penggerak. Nah, lebih-lebih guru penggeraknya sudah banyak. Jadi harus melayani anak-anak, memfasilitasi anak-anak agar anak-anak kita tuh nyaman belajarnya. Dan kita juga harus menorehkan prestasi untuk sekolah ini. Iya dong, harus tetap SMA 1 meski sekarang kan perubahan kurikulum perubahan kurikulum. Tapi ya alhamdulillah SMA kita juga nggak ketinggalan dengan sekolah lain, prestasinya tetap oke, terdepan, selalu terdepan. Piala-piala kita aja banyak sekali itu. Selalu menambah setiap tahunnya anak-anak, baik program-program sekolah seperti sekolah sehat, sekolah Diwiata, sekolah Ayo Rukun kemarin. Nah, kita SMA 1 ditunjuk piloting sekolah Ayo Rukun, sekolah berintegritas, seperti itu. Luar biasa sekali teman-teman. Berarti ini juga merupakan salah satu tujuan atau goal selama 2 tahun SMA Negeri 1 Sragen dalam menggunakan kurikulum merdeka ini. Iya. Ini sudah 3 tahun belum Mbak Sasa? Oh, ini sudah 3 tahun. Iya, sudah kan masuk tahun ketiga sekarang. Sudah masuk tahun ketiga. Nah, ini kira-kira ada pencapaian atau tujuan yang telah dicapai itu sudah sesuai dengan harapan yang di awal belum, Bu? Sejauh ini. Nah, harapan kita kan tadi nomor 1 itu menciptakan anak-anak kita yang berkarakter. Nah, setelah kita berjalan 3 tahun mengamati anak-anak, sekarang juga anak-anak sudah lebih nyaman pembelajarannya di sekolah juga. Yang dulu anak-anak mungkin takut dengan guru, sekarang juga sudah lebih mencair, ya kan? Sudah nggak kayak dulu lagi. Ya meskipun masih ada beberapa guru yang mungkin tadi seperti dibilang Mbak Sasa, mungkin ada yang belum ngeh tadi ya. Itu karena belum, ya namanya orang. Ya, kita dari pihak sekolah itu sudah berusaha untuk memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu guru, mensosialisasikan tentang
apa itu kurikulum merdeka, tujuannya, cara pembelajarannya bagaimana. Tapi kan memang ada beberapa mungkin belum saja itu. Bukannya tidak mau tapi belum aja, sehingga kadang masih ada anak yang takut kan. Ada anak yang takut. Tapi kan sebagian besar anak teman-temanmu sekarang sudah bebas bisa berkreasi. Ya kan, mengeksplorkan. Iya Bu, benar. Iya. Bisa dilihat juga dari senyumnya anak-anak ketika ujian tuh udah bisa udah nggak yang kayak takut atau deg-degan sampai pulang karena kan gitu. Sekolah kita juga anti perundungan, ya kan, sekolah ramah anak. Jadi sekarang anak-anak lebih nyaman di sekolah, senang di sekolah. Iya. Apabila teman-teman ada mendapati kasus perundungan itu bisa banget lapor ke guru BK ataupun agen perubahan yang ada di sekolah. Jadi jangan takut juga. Iya, Mbak Sasa dong. Ya kan, agen perubahan tuh. Kebetulan saya juga agen perubahan. Jadi aman teman-teman. Oke. Mari kita bersama menciptakan sekolah air rukun. Sekolah air rukun. Baik Bu, mungkin itu saja pertanyaan dari teman-teman dan obrolan kita yang sudah berlangsung selama asik ya? hampir 1 jam. Asik sekali. Asik, sebetulnya masih banyak hal lagi yang masih perlu dibahas Bu. Mungkin di lain kesempatan kita akan bercerita tentang kurikulum merdeka yang dicetuskan Direktorat SMA ya Bu. Iya. Oke, siap. Mungkin itu saja dari saya Sasa dan juga Bu Evi. Sampai jumpa di podcast Brilian episode selanjutnya. Podcast Brilian, podcastnya Semansa.